Halo, kembali lagi bersama Journal Video atau Anbia Journal Video. Hari ini gue akan ngobrolin tentang minggu lalu. Jadi minggu lalu itu, di video minggu lalunya lagi, gue bikin tentang plastic pay. Gue bikin konten itu tapi belum sempat. Terus setelah mau bikin konten itu sama gue bilang kalau misalnya minggu lalu gue mau datang ke Piala Dunia World Cup U17 Under 17. Nah, gue sebetulnya udah buat kemarin. Emang udah buat videonya, stoknya sudah ada semua. Cuman mungkin yang ngobrol kayak gini, maksudnya yang ada guanya, itu kayaknya kurang proper. Karena pertama, ini setelah sekian lama gue bikin vlog lagi. Yang kedua, ada rasa canggung. Ada rasa canggung, terus bingung. Campur aduk lah. Nggak tahu kenapa, mungkin karena waktu pertama kali bikin kan gue lagi di Perancis. Itu gue ngerasa nggak ada orang yang kenalin gue, jadi kalau misalnya itu ya lewat aja, bodo amat gitu. Terus ketika sampai sini hype-nya tuh masih berasa gitu. Terus selain hype-nya itu semangatnya, spiritnya tuh juga masih kerasa banget. Nah, kemarin itu gue ngerasa, apaan sih, aneh banget gitu. Jadi mungkin kurang proper jadinya. Nah, alhamdulillah gue dapat tiket lagi, karena setelah nonton di sana, gue ngerasa pengen lagi deh nonton World Cup Under 17 ini. Tapi kemarin itu yang Tribun West sama East itu penuh, langsung sold out. Nah, baru dibuka lagi hari Minggu. Nah, di hari Minggu langsung gue beli, dan minggu ini gue nontonnya nggak cuman jadi bertiga, tapi berenam, bertujuh kalau nggak salah, berenam. Nonton semua sama teman-teman kampus S1 gue. Itu. Terus apa lagi ya? Nah, ketika mau bikin video di dalam, GoPro-nya tuh nggak boleh dibawa masuk. Sehingga bukan GoPro-nya boleh dibawa masuk, tapi tripodnya nggak boleh dibawa masuk. Jadi cukup susah ketika misalnya mau bikin vlog ketika lagi makan di sini atau apa, itu bingung harus kayak gimana. Dan akhirnya karena GoPro-nya nggak bisa berfungsi secara optimal dan maksimal, akhirnya pakai handphone gitu. Dan pakai handphonenya juga pakai kamera depan, bukan kamera belakang gitu. Nah, buat teman-teman yang mau nonton, kayaknya terakhir itu U17 sampai perempat final yang ada di Jakarta. Sisanya semua di Jakarta sama Solo, sisanya itu di perempat final. Terus final perebutan semifinal kayaknya semua udah di Solo. Perebutan juara 1, juara 2 dan final dan perebutan juara 3-nya juga ada di Solo gitu. Jadi pengalaman gue yang kemarin itu gue ceritain di sini aja ya, di sana jadi nggak usah, atau gue ceritain lagi deh ntar di sana. Kalau nggak ada yang nonton ini, bisa nonton yang di vlog yang U17. Jadi pengalaman di sana itu seru banget. Cuman ada kekurangannya menurut gue. Kekurangannya adalah lahan parkir yang ada di dalam. Kan ini cuman U17 ya. Maksudnya secara transportasi umum kurang memadai. Bis di situ juga kurang banyak yang muter. Terus kalau naik kereta api, naik KRL juga masih jauh jalannya. Mentok itu di stasiun Ancol, jadi nggak ada yang stasiun sampai di situ, nggak ada. Jadi jalannya juga cukup jauh kalau misalnya itu. Nah, pas perjalanan ke sana, gue kemarin juga ngelihat ada warga asing yang pengen nonton, tapi dia kebingungan gitu untuk cari transportasinya. Mungkin dia nggak bisa naik kereta, bingung mau naik apa lagi gitu. Jadi rada susah untuk menuju ke sana untuk transportasinya, itu transportasi umumnya.
yang paling memadai, yang oke bisa sampai ke stadion itu cuman transportasinya itu Transjakarta. Sisanya atau ya paling nggak naik gokar atau taksi atau gokar gitu, Grab, gokar, taksi gitu ya. Nah setelah itu tempat parkir di dalam stadion itu nggak dibuka sama sekali, jadi parkirnya semua ada di luar. Jadi di dalam itu area parkirnya mungkin nggak banyak, tapi kan sebetulnya bisa dimaksimalkan ya, dimasukin aja gitu. Kalau misalnya nggak muat ya taruh di luar gitu. Jadi mobil yang penonton itu di luar semua. Nah itu kurang nyaman. Nah tempat masuknya juga jauh banget jalannya. Maksudnya dari tempat parkir gitu jauh, muter gitu. Jadi nyebrang ke area stadionnya tuh lewat tram, apa namanya itu, kayak jembatan gitu baru menuju ke stadion. Terus di sana nggak boleh bawa minuman, tapi nggak tahu kalau tumbler boleh apa enggak. Besok gue mau coba boleh bawa tumbler apa enggak. Nggak boleh bawa tripod, terus nggak boleh bawa kamera, apa namanya, pro, maksudnya kamera yang SLR gitu. DSLR itu nggak boleh dibawa. Terus di sini ada sebetulnya nggak boleh bawa minum. Kalaupun beli minum di sana, kalaupun beli minum di dalam itu tutupnya tuh dilepas. Dan harganya kayak lagi ada event pada umumnya. Harganya Sprite terus Ades itu 50, harganya 50. Ayam nasi itu 50.000, terus burger kalau nggak salah 45 atau 40 gitu, popcorn 35.000, ada gorengan nggak tahu harganya berapa, air 10 ribuan gitu. Nah loket. Jalannya cukup jauh, terus pintunya dibuka juga cuma satu. Nah untuk masuknya itu lewat 3 gate. Pertama cuman cek badan, maksudnya bawa senjata tajam apa enggak gitu. Terus yang kedua scan atau belum ya, masuk cek barang bawaan dulu. Terus yang ketiga baru di scan, terus baru masuk. Kalau udah sampai udah dalam nggak boleh keluar lagi. Nih dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam venue. Terus habis gitu segala obat-obatan terlarang, narkoba gitu nggak diperbolehkan, ya jelas lah ya. Senjata api atau senjata tajam nggak boleh dibawa. Kamera profesional ke dalam venue, mirrorless, DSLR dan sejenisnya. Tapi kalau GoPro boleh. Dilarang bawa binatang peliharaan. Penyelenggara memiliki hak untuk melarang akses masuk ke dalam venue saat tiket sudah digunakan. Ini jadi kalau udah di scan kita nggak bisa masuk lagi. Jadi kalau udah masuk ke sana ya udah nggak bisa keluar lagi. Maksudnya kalau udah masuk ke area stadion udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah di luar kalau misalnya di sana kalau misalnya mau beli jersey atau bendera-benderaan itu ada kayak gitu. Tempat sholat ada, tapi sayangnya tempat sholatnya itu kurang proper lah kalau dibilang. Jadi lantainya itu karena itu basah-basah, terus setelah jadi kalau buat sholat juga banyak bekas kaki gitu, jadi kurang nyaman. Jadi kalau misalnya bisa bawa sajadah sendiri. Di sana sih ada sajadah, bahkan ada yang sarung jadikan alas buat sholat gitu, karena tempat sholat itu jadi becek gitu. Terus apalagi ya, setelah bubaran jadinya
macet, dan kayaknya bis yang ada di situ putarannya itu nggak banyak gitu Pak. Jadi banyak penonton yang numpuk gitu. Penonton yang numpuk di situ. Kalau mereka naik kendaraan umum jadi rada susah, itu pulangnya pasti lama. Misalnya kan selesai misalnya let's say kan pertandingan 2 jam gitu ya. Karena pertandingan terakhir itu jam 7, 8, 9, setengah 10. Nah, pulang bisa sampai malam itu karena bisnya yang ada di situ, Transjakarta yang di situ di Balai itu nggak banyak, dan mobil-mobil yang di luar parkiran situ jadi penuh gitu. Nah, parkirnya itu kalau nggak salah bayar parkir di area luar itu bayar 10.000 atau 20.000 gitu, lupa gue, pokoknya gitulah. Nah, untuk yang nanti maksudnya nah gue kan dapat beli tiket lagi nih buat yang perempat final ini. Gue juga bakalan bikinin vlognya, bikinin videonya, cuman gue nggak janji apakah akan lebih baik. Tapi semoga doakan bisa lebih baik, karena gue jujur masih kadang rada canggung gitu. Plus kemarin kan bareng teman-teman gitu, jadi gue rada bingung ini kapan ngeluarinnya gitu. Takut ya, sebetulnya sih pengen nikmatin ngobrolnya ininya, cuman di sisi lain ada rasa harus bikin video gitu, jadi rada bingung lah ya. Semoga nanti lebih oke lah gitu yang besok. Nah, besok gue paginya ada tes dulu, terus habis tes nggak tahu mau ada kerjaan, nah baru habis gitu jalan lagi. Tapi semoga lebih bisa datang sampai sana lebih awal. Kemarin soalnya rada telat karena bingung cari parkirnya, jadi kayaknya berangkatnya harus lebih awal supaya nggak bingung. Gitu aja deh. Apalagi ya, kayaknya gitu aja. Sampai ketemu di minggu depan. Oh ya, gue mau terima kasih sama teman-teman yang masih dengerin podcast Jawa Ucok. Semoga podcastnya bisa terus lanjut. Ini sebetulnya gue udah ada stok sampai pertengahan Desember. Belum sempat ini lagi karena gue masih sibuk, dia juga masih sibuk gitu. Semoga udah di pertengahan Desember awal-awal Desember udah bisa bikin lagi sehingga banyak stok lagi. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah subscribe. Kalau misalnya teman-teman suka sama video-video gue, tolong di subscribe. Video-video gue di YouTube gue kedepannya masih ada acara gue nonton konser yang gue rekam, masih masuk situ. Terus mungkin ada konten-konten lainnya. Kalau misalnya kalian punya ide, kalian sukanya nonton apa, gue akan bikin videonya. Oh ya, tanggal 1 Desember itu tanggal berapa, hari apa ya, yang jelas tanggal 1 Desember itu gue bakalan bikin video tentang karena ada acara filateli. Nanti mungkin gue sebelumnya udah pernah sebut, dulu gue itu koleksi perangko, nama komunitasnya adalah filateli. Nanti akan gue bahas di video jurnal lainnya atau di video tersendiri. Oke, kalau begitu sampai ketemu di minggu depan. Bye bye.